Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi secara singkat tentang rancangan bujur sangkar Latin. Nah, di video ini Ibu akan memberikan contoh latihan soal tentang rancangan bujur sangkar Latin. Ya, masih dalam mata kuliah rancangan percobaan penelitian perikanan pengasuh mata kuliah oleh saya sendiri, Bu Sari. Oke, langsung saja adik-adik, di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang satu contoh soal ya. Tanpa Ibu beritahukan tahap-tahapnya, tentu sudah adik-adik sekalian sudah tahu seperti contoh soal di rancangan acak kelompok dan lengkap sebelumnya, di video-video sebelumnya. Nah, ini Ibu akan langsung pada contoh soal saja. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan mesin filet otomatis ABCD terhadap produksi filet ikan tuna. Produksi dipengaruhi oleh adanya operator dan hari kerja yang berlainan. Peneliti memutuskan membuat desain dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Jadi peneliti membuat desain dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Nah, di sini ada ABCD segala macamnya ya. Mesin filet otomatis ABCD tadi. Kemudian dari kasus tersebut, maka peneliti di sini kemudian kita bisa membuat kolom-kolom tadi ya. Ini adalah data ya, data yang hari kerja hari pertama, kedua, ketiga, dan 4. Kemudian ini adalah operator 1, 2, dan 3. Hasil produksi filet ikan tuna per tonnya seperti ini ya. 1,64 di kolom 1 baris 1. Kemudian kolom 2 baris 1, 1,2, 10 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah data dari hasil produksi filet ikan tuna ya. Dilihat berdasarkan jumlah hari kerja dari hari pertama sampai hari keempat dan operator, ada 4 operator pada produksi filet ikan tuna ini. Nah, ini untuk hasilnya, hasil dari alat produksi filet ikan tuna tadi ya. Nah, kemudian di sini ada jumlah dari per tonnya filet produksi ikan tuna pada baris pertama, baris kedua, 3 dan keempat, kemudian kolom, kemudian sigma total semuanya adalah 21,365 ton ya, produksi dari filet ikan tuna tersebut. Nah, untuk selanjutnya ya, setelah didapat data ini, nah untuk hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menyederhanakan perlakuan yang ada di atas, kita harus membuat ringkasan sebagai berikut. Nah, kita buat tabel perlakuannya kan ada ABCD ya, ABCD, atau di sini kita tahu bahwa ABCD ini adalah jenis alat alat produksi filet ikan tuna tadi. Perlakuan ada di ABCD. Kemudian kita hitung jumlah dari A itu ada berapa ya. Di sini kalian lihat A itu ada berapa, dia punya jumlah semuanya di total. Kemudian rata-rata dari A ya. Di sini A itu ada 4 ya. Yang pertama pada kolom keempat 1,345 ditambah dengan 1, ini bukan ini kalau di Excel koma, tapi kalau di sini ini 1345 ditambah dengan 1185 ditambah dengan 1670, kemudian ditambah juga dengan 1655, hasilnya adalah 5855. Nah, rata-ratanya adalah hasil total ini dibagi 4. Rata-ratanya adalah 1464 ton untuk perlakuan A atau untuk mesin A tadi. Begitupun juga B, kalian lihat di sini. B itu totalnya ada berapa di sini? Di baris pertama, kolom pertama, kemudian di sini ada kolom keempat, baris kedua. Dia juga ada di
kolom ketiga baris ketiga dan kolom kedua baris keempat ya. Jadi totalnya lalu rata-rata. Jadi kalian buat dulu setelah ada tabel data ini, kalian buat ini ya. Dibagi perlakuan ABCD-nya, kemudian dijumlahkan rata-rata dari setiap A. Dijumlahkan jumlah dari setiap perlakuan ini. A punya semua di total berapa, lalu dihitung rata-ratanya ya. Rata-ratanya adalah dibagi 4. Seperti itu. Jadi ini adalah tabel ringkasannya. Jadi setelah ada misalnya nanti soalnya yang sama edukasi begini, kalian buat dulu, jangan lupa buat tabel ringkasan. Ini untuk membantu menyederhanakan perlakuan itu. Oke, kita lanjut lagi. Di langkah selanjutnya adalah setelah itu kita harus hitung faktor koreksi JK baris, kolom, dan perlakuan. Jumlah kuadrat baris, kolom, dan perlakuan. Di sini faktor koreksinya tadi sudah ada sesuai rumus. Yang diperoleh adalah 28,529. Kemudian jumlah kuadrat baris JKB ya, ini dikurangi dengan faktor koreksi, hasilnya adalah 0,030. Kemudian jumlah kuadrat kolom JKK 0,827. Jumlah kuadrat perlakuan 0,427 dan jumlah kuadrat total adalah semuanya itu dikuadratkan dikurangi dengan faktor koreksi, hasilnya adalah 1,414 dan jumlah kuadrat galat adalah ini ya, maaf ya, ini kadang koma padahal titik ya, yaitu 1414 dikurangi dengan 0,030 dikurangi dengan 4 dikurangi dengan 0,827 dan seterusnya, hasilnya ini ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus-rumus yang angka yang tadi. Kemudian nanti kita hitung semuanya. Nah, ini ada kuadrat tengahnya juga ya. Kuadrat tengah adalah JK dibagi dengan DB, kuadrat tengah baris. Karena ini adalah bujur sangkar Latin, kita harus hitung persatu. Kuadrat tengah barisnya, kuadrat tengah kolom, kemudian kuadrat tengah perlakuannya, dan kuadrat tengah galatnya ya. Jadi masing-masingnya ini DB-nya adalah N-1, kalau DB galat adalah N-1 dikali N-2. Seperti itu, jadi tinggal dimasukkan saja rumusnya. Setelah itu, setelah dihitung semuanya, kita masukkan ke dalam tabel analisis sidik ragam. Maaf ya, ini ketiknya double. Di sini ada baris, kolom, perlakuan, dan galat. Kita sudah masukkan jumlah kuadrat ya. JKB tadi, JKK, JKP kita masukkan di sini. Kemudian kuadrat tengah, baris, kolom, perlakuan. Ini istilahnya ini adalah tabel ringkasan. Lalu F hitungnya. F hitungnya ini kita lihat pada F tabelnya, apakah pada taraf 5% dan 1% nilai F hitung ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini yang kita lihat, kalau untuk kolom nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, dan untuk perlakuan juga sama demikian ya. Jadi setelah adik-adik masukkan data-data di tabel ini, adik-adik langsung buat kesimpulan ya, kesimpulan secara statistik dan kesimpulan penelitian. Jadi kalau secara ini adik-adik bisa tulis saja, kalau kesimpulan statistiknya adalah menerima kalau dilihat dari kolom dan perlakuan, menolak H0 dan menerima H1. Tapi kalau dilihat dari barisnya, maka menerima H0 dan menolak H1. Kesimpulan penelitiannya bagaimana? Tinggal disangkut pautkan saja dengan apa yang tadi peneliti di awal tadi peneliti ingin lakukan seperti itu ya. Jadi dia hanya mau melihat efektifan mesin-mesin fillet tadi ya, dan dengan operator yang menggunakan mesin tersebut dan jumlah hari kerja ya. Jadi kalau di sini terlihat dari barisnya, seperti di soal yang pertama di awal tadi menjelaskan bahwa baris itu adalah hari kerja, hari 1, 2, 3, dan 4. Jadi berarti sebenarnya tidak ada hubungan jumlah hari kerja dengan produksi ikan fillet tadi ya. Yang mempengaruhi adalah mesin-mesin pada kolom dan perlakuan. Yang mesin-mesin yang
dioperasikan oleh pekerja tersebut. Seperti itu ya. Jadi setelah ini kita tinggal buat kesimpulan. Jadi sesimpel itu ya. Cuman adik-adik harus ingat dia punya tahap step-stepnya. Tidak terlalu berbeda jauh dengan rancangan acak lengkap maupun rancangan acak kelompok. Nah, berikut adalah tugas mandiri yang adik-adik harus kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan saat kita tatap muka, yaitu dari sini adalah tabel data hasil percobaan RBSL ukuran 4x4 untuk data hasil pipilan jagung hibrida A, B, dan D dan pengujinya C. Nah, ini nomor baris 134. Nah, ini datanya hasil pipilannya, jumlah baris semua ibu sudah ada, totalannya semua sudah ada, adik-adik tinggal ini. Nanti setelah itu ingat ya, jangan lupa buat jumlah total dari semua ini. Sigma ini kan baru ada jumlah kolom dan jumlah baris. Nanti ada jumlah total dari baris dan kolom itu berapa. Kemudian yang harus adik lakukan adalah susun data seperti pada tabel di atas sesuai dengan layout percobaan di lapangan. Sertakan pula penjelasan kode perlakuannya. Lalu hitung jumlah baris, kolom serta jumlah umum. Ya, jumlah umum itu berarti total semua baris dan kolom ya. Seperti pada contoh tabel sebelumnya ya. Kemudian hitunglah jumlah rataannya untuk masing-masing perlakuan serta perhitungan sidik ragam. Jadi jangan lupa sebelum masuk perhitungan kalian buat tabel bantuan, yaitu menghitung rataan dan jumlah setiap perlakuan. Jadi A, B, C, D, total A berapa, total B berapa, dan seterusnya, lalu rata-ratanya berapa. Lalu tinggal dimasukkan rumus-rumus perhitungannya dan kalian tinggal membuatnya ke dalam, memasukkannya setelah dihitung semua dimasukkan ke dalam tabel analisis variasi. Jadi seperti itu adik-adik, kurang lebih ini tugas yang harus kalian kerjakan. Tidak terlalu rumit ya, karena ini sudah ada semua, kalian tinggal masukkan saja. Oke. Demikian untuk penjelasan tentang latihan soal rancangan bujur sangkar Latin. Kelihatannya ribet tapi tidak juga ya. Ini semuanya untuk kita sama-sama belajar. Demikian adik-adik, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.